Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita kosmos kekristenan. Kemarin kita sudah bahas bahwa penguasa kosmos itu adalah iblis. Jadi mari kita melihat dulu, itu ada di dalam teologinya Yohanes ya, bahwa Tuhan yang bekerja di dunia ini, dalam kosmos, itu dilawan oleh setan, dilawan ya, ditentang itu dalam Yohanes 1 ayat 9, 11, Yohanes 7 ayat 7. Dan karenanya penguasa dunia itu adalah iblis. Itu dari tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 16 ayat 11. Tapi pengertian kosmos di sini kita harus tahu karena sesuai konteks ya. Kosmos itu di sini bukan berarti langit, bumi, laut dan segala isinya. Karena langit, bumi, laut dan segala isinya itu milik Bapa di sorga, dan Bapa di sorga ya tentu penguasanya ya. Tapi yang dimaksud kosmos di sini, yang penguasanya iblis, itu adalah sistem. Nah, kita harus tahu ini sistem ini ya. Sistem itu kalau sudah lihat di kamus-kamus itu dibilang group of things, kelompok sesuatu ya, that works together, bekerja bersama-sama. Sistem ini kalau sudah lihat roda-roda gitu, ada roda besar, ada roda kecil, dia bekerja bersama-sama, ada talinya gitu, diputar. Kalau satu diputar, dia akan bergerak semua in a certain rule, artinya dalam aturan tertentu. Jadi dalam suatu sistem pasti ada aturannya ya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah Yesus itu datang ke dunia ini dia memberi aturan agamawi? Karena dalam kosmos kekristenan banyak aturan agamawi itu. Pertanyaannya, Yesus itu datang ke dunia ini dia bawa aturan agamawi atau tidak ya? Kalau jelas, kalau ngomong dengan perempuan Samaria itu udah jelas ya, bahwa perempuan Samaria itu konsepnya aturan agamawi, ibadah mesti di gunung ini, gunung itu, Yohanes 4 itu. Yesus bilang ada saatnya orang beribadah nggak ada aturan sama sekali, aturan agamawi, kecuali aturan dipimpin Roh Kudus, karena ini dalam roh dan realita kebenaran. Ya, oke lah. Jadi Yesus datang ke dunia ini dia bawa apa? Yohanes 10 ayat 10 jelas itu dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu istilah Yunaninya zoe, artinya suatu jenis hidup yang dimiliki oleh Elohim saat ini. Jadi kalau dalam istilah Yunani itu ada hidup itu ada tiga. Ada zoe, hidup yang dimiliki oleh dan dijalani oleh Elohim. I am the zoe, Yesus itu adalah zoe itu. Kedua, suke itu hidup jiwani yang dijalani oleh manusia ya. Dari sini istilah psikologi. Baru bios, hidup secara umum atau yang lebih rendah lah, biologi ya, kehidupan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan zoe, hidupnya, gunanya, Yohanes 3, supaya manusia bisa mengenal Bapa di sorga, mengenal Bapa di sorga yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Karena kita nggak mungkin mengenal Elohim kalau kita menjalani hidup suke, ya, hidup jiwani, nggak bisa. Dengan pikiran, perasaan, kemauan kita nggak bisa kita mengenal dia. Itu sebabnya Yesus datang memberikan zoe, masuk dalam batin kita. Itulah dia lahir baru. Lahir baru itu memperoleh hidup. Sama seperti bayi lahir, itu dia memperoleh hidup dari bapaknya, dari bapak dan ibunya ya. Oke. Jadi Yesus datang, dia nggak bawa aturan apapun, aturan agamawi apapun. Bersama dengan muridnya dia hidup, tidak ada aturan-aturan apapun. Mereka makan, minum, tidur bersama, jalan sesuai dengan pimpinan Bapa di sorga, tidak ada aturan apapun ya. Nah, coba perhatikan di sini, dikatakan di sini dan memberikan hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ya. Dan mempunyainya segala kelimpahan, mempunyai zoe dalam segala kelimpahan itu artinya zoe yang pertama kita terima waktu lahir baru perlu bertumbuh, berkelimpahanlah zoe ini, berkelimpahanlah pengenalan kita akan Tuhan. Berkelimpahanlah kita akan karakter Kristus, kasih damai sejahtera, sabar dan kemenangan dan sebagainya. Nah, jadi Yesus datang sama sekali tidak membawa aturan agamawi apapun. Ya, harus digarisbawahi itu. Ketika Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, gereja yang mana yang mendirikan Yesus itu? Saudara, kalau ingin tahu gereja yang didirikan Yesus, jangan lihat yang sekarang, atau jangan lihat yang 200 tahun yang lalu, atau jangan lihat yang 1000 tahun yang lalu. Lihat yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Itulah gereja yang pertama dilahirkan, itulah gereja yang Yesus sedang bangun.
Makanya ketika Paulus itu menganiaya itu gereja, Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Karena gereja yang Yesus bangun itu betul-betul satu. Dia ini organisme, ya, dengan otoritas hayat. Hayat kalau organisme sudah tahu makhluk hidup yang menggerakkan tangan, kaki, apa semuanya itu kan hayatnya organisme itu. Jadi hayat Yesuslah yang masuk ke dalam semua orang percaya, yang mengatur itu semua, Roh pemberi hayat. Dan itu satu dengan kepala, dengan Yesus. I am the life, aku adalah joy. Tidak bisa dipisahkan. Itu makanya begitu Saulus aniaya gereja, Yesus bilang, kenapa kau aniaya aku? Karena gereja yang Yesus bangun itu suatu organisme di mana otoritas yang berlaku adalah otoritas zoe, otoritas hayat, dan otoritas itulah yang mengatur seluruh pergerakan gereja. Itu sebabnya dalam gereja ini nggak ada aturan agamawi, kecuali satu aturan dalam arti nurut, dengar suara Yesus, lakukan. Dengar suara gerakan joy dalam batin, kerjakan, bisikan roh gitu. Kayak itu aja. Tidak ada aturan harus bertemu hari Minggu, harus ngasih persepuluhan, harus begini. Itu kalau udah aturan agamawi nanti kita lihat, itu sistem. Jadi gereja yang dibangun oleh Yesus itu bukanlah sistem, bukan kosmos. Kekristenan yang awal itu adalah organisme tanpa aturan agamawi satupun. Harus garis bawah itu, ya. Paulus juga nggak pernah ngomong aturan harus hari Minggu, aturan nanti saya mau ngomong soal itu, ya. Paulus cuma bilang kalau kalian bertemu ya bertemulah, saling memberilah. Nah, saya ngasih pengajaran dari Mazmur, dari Bahasa Roh, dan gitu aturannya. Roh Kudus itu roh ketertiban, jadi harus tetap dalam pengertian dipimpin roh semualah. Kalau semuanya dipimpin roh teratur pasti. Ya, kecuali kalau ada orang dengan kedagingannya ya itu makanya jadi nggak teratur. Oke lah. Jadi Yesus datang ke dunia ini dan mau mendirikan gerejanya, itu sama sekali bukan kosmos, bukan sistem. Itu organisme. Betul-betul organisme yang diatur langsung oleh Zoe, oleh hayat Yesus itu. Hayat Kristus yang dalam batin tiap orang percaya itu. Ya. Itulah dia gereja, itulah yang Yesus mau bangun. Nanti saya mau bicara, kenapa sekarang kekristenan kok jadi kosmos, atau jadi dunia, atau jadi sistem. Dari mana? Oh nggak sembarangan saudaraku, karena sistem ini penguasanya setan. Nah nanti saya mau jelasin itu. Dari mana kok kekristenan yang awalnya tuh organisme, diatur total oleh hayat Kristus, Zoe, tiba-tiba dia berubah menjadi suatu sistem. Dengan certain rule, dengan aturan tertentu yang kita sebut aturan agamawi lah. Dari mana dia itu bisa berubah begitu? Itu nggak main-main, Bapak Saudara. Barangkali besok kali ya, saya mau mulai bicara dari awalnya itu kekristenan itu adalah organisme diatur oleh satu hayat yang namanya hayat Kristus, hayat Zoe. Tiba-tiba dia nanti berubah menjadi sistem. Karena kosmos ini jelas penguasa setan, ya awalnya pasti serangan setan terhadap gereja, ya, sehingga gereja yang tadinya organisme jadi kosmos kekristenan, ya. Oke lah ya, jadi segitu dulu lah ya. Tapi ada satu lagi lah sebagai penutup, ini masih ada sedikit waktu ini. Yesus bilang sama orang-orang Farisi, Yohanes 8, bapamu iblis katanya. Surah kan kaget ya, ini coba saya baca dulu. Bukan iblis punya anak ahli orang Farisi, bukan begitu. Dikatakan ini ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak dalam kebenaran. Nah, kenapa Yesus bilang iblis itu orang Farisi ahli Taurat itu kok bapakmu iblis? Mereka juga tolak loh, bapak kami Abraham dan sebagainya. Enggak, bapakmu iblis. Maksud Yesus apa? Karena ahli Taurat orang Farisi itu di dalam suatu sistem. Memang agak Yudaisme itu adalah agama, ya, sebagai simbol saja, ya. Nah, mereka bekerja, melayani, mendapat uang, jabatan, hormat manusia di dalam kosmos, dan kosmos itu dikuasai oleh setan, karena memang penguasa kosmos itu kan setan. Nah, jadi orang Farisi itu bapaknya itu setan, dalam arti mereka itu di dalam kosmos,
diatur atau diperbudak oleh kosmos lah. Dia nggak tahu bahwa kosmos itu bapaknya penguasanya itu setan. Itu makanya Yesus bilang, bapakmu setan. Bukan berarti setan punya anak, enggak. Tapi karena ahli Taurat, orang Farisi, di dalam suatu kosmos sistem, di mana sistem itu penguasanya setan. Oke lah, cukup dulu segini. Nanti kita akan bahas dari mana datangnya atau awalnya itu kok kekristenan yang tadinya itu organisme diatur oleh hayat Zoe. Karena itu maksudnya Yesus datang kan, tiba-tiba dia berubah menjadi kosmos. Saudara nggak main-main, saudara. Kalau orang nggak melihat ini ya udah. Berarti dia belum dapat kasih karunia ya untuk melihat dari mana datangnya kosmos kekristenan itu ya. Itu nggak normal sama sekali ya. Oke lah, besok lah untuk itu ya. Haleluya. Amin.